Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan pada hari ini di majelis taklim Miftahus Sa'adah yang insyaallah sebagaimana namanya majelis ini yaitu pembuka segala kebaikan, pembuka segala keberuntungan, pembuka segala keberhasilan. Insyaallah Allah bukakan kepada kita seluruh kebaikan darinya, seluruh keberkahan darinya, dan insyaallah mudah-mudahan Allah bukan hanya buka kebaikan di dunia, tapi yang kita harap ini juga menjadi sebab Allah bukakan kebaikan akhirat untuk kita, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, gak berasa setahun udah hampir kembali berlalu dari kita. Dari tahun ke tahun kita ngaji bersama. Kalau sekarang kita lihat jamaah udah ngebeludak luar biasa. Sampai ke atas katanya jamaah semua, sampai ke belakang jamaah semua, di depan di jalanan jamaah semua. Tapi kalau kita ngukur, dulu majelis ini adanya di dalam pasar induk. Jamaahnya berapa? Gak seberapa. 100 mungkin gak nyampe. Bahkan saya ingat banget waktu itu hujan begitu deras. Oh, tadi diomongin juga. Sama siapa diomongin? Hujan deras-derasnya, Masya Allah. Zamannya saya masih naik motor waktu itu ke induk. Karena tahu parkiran susah di induk. Naik motor ternyata hujannya deras. Gak nyadar airnya tahu-tahu sepinggang. Tapi kita nikmatin, kita jalanin, alhamdulillah sampai kita mau nyampe ke majelis itu lewatin air yang bikin baju kita basah, tapi gak membuat kita terhalang untuk tetap melanjutkan majelis. Ini juga berkah Sahibul Bait yang tidak mau ketinggalan majelisnya untuk tetap dijalankan agar istiqomah. Mau ada badai, mau ada angin, ada jamaah, nggak ada jamaah, tetap majelis mah jalan juga. Kalau Sahibul Baitnya begitu, dipastiin gurunya jauh lebih begitu. Kenapa begitu? Karena semangatnya guru pasti juga ada campur tangan semangatnya murid. Kalau muridnya juga semangat, pasti gurunya double semangatnya. Guru dasarannya udah pada semangat, tapi begitu ngelihat muridnya semangat, gurunya double semangatnya. Kita masuk pasar induk, Masya Allah, tahu sendiri pasar induk, aromanya macam-macam, gitu kan ya, aromanya macam-macam gitu. Tapi alhamdulillah semuanya perjalanan tahun demi tahun berhasil kita lalui, dan semangat keuletan serta ketekunan dan keistiqomahan membawa hasil. Sehingga kita lihat hari ini jamaahnya luar biasa. Dari yang tadinya cuman ruangan ini sampai ke depan situ, depan jadi parkiran motor, sekarang motor gak bisa diparkir di situ. Jamaah semua yang duduk di situ. Belakang dulu cuman dipakai maulid, sekarang juga dipakai untuk jamaah yang hadir untuk datang ke majelis ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi majelis kita, khususnya Miftahus Sa'adah,
dan juga sahibatul baitnya Bu Is berserta segenap keluarga. Mudah-mudahan Allah pelihara keimanannya, pelihara rezekinya, pelihara rumah tangganya, pelihara anak keturunannya. Mudah-mudahan insya Allah bisa tetap terus teguh berjalan di jalan Allah dan Rasulnya. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini hari yang begitu luar biasa. Pas bertepatan dengan seluruh umat memperingati dari Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, enggak cuman kita, pasti setiap orang yang di hatinya punya iman, mereka hari ini meyakini bahwa ini adalah hari besar. Ini adalah hari agung. Ini adalah hari yang tidak bisa dianggap hari seperti hari-hari lainnya. Kenapa? Karena hari ini disepakati oleh para ulama bahwa pada malam ini dan hari ini juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami kejadian agung dalam hidupnya. Pada saat beliau melalui fase demi fase dakwah, perjuangan demi perjuangan dakwah, sehingga beliau mencapai titiknya, beliau berada di titik mungkin titik terlemah. Kenapa? Karena di tahun itu Allah sedang menguji Nabi dengan kehilangan manusia yang dicintainya. Kalau kita lihat, bisa aja Allah memperpanjang umur seorang Sayyidah Khadijah. Toh orang tua perempuan yang umurnya panjang banyak. Betul apa enggak? Kalau Allah mau pelihara umur pamannya Nabi Abu Thalib panjang juga bisa. Toh Allah maha mampu memperpanjang umur para hambanya. Tetapi justru yang kita lihat malah orang-orang terdekat Nabi di masa genting-gentingnya Nabi mendapatkan perlakuan keji dari para siapa? Kaum kafir Quraisy. Justru Allah menguji Nabi kehilangan orang-orang terkasihnya. Kehilangan Sayyidah Khadijah, kehilangan Abu Thalib. Sayyidah Khadijah perannya memberi dukungan Nabi di rumah. Adapun pamannya Abu Thalib memberi dukungan Nabi di luar. Dan bayangin di tahun yang sama Nabi kehilangan dukungan di rumah, dukungan di luar rumah. Jangankan nabinya, bahkan tahun itu dianggap sebagai tahun kesedihan. Masya Allah. Itu artinya Nabi betul-betul terpukul dengan kepergian orang-orang terkasihnya. Jadi kalau kita juga kehilangan orang terkasih, merasa diri ini terpukul, wajar. Tapi coba lihat dan belajar dari Nabi. Seterpukul-terpukulnya Nabi, Nabi tidak pernah menunjukkan kemunduran prestasi. Nabi tidak pernah menunjukkan kemunduran dari ibadah, kemunduran dari taat, kemunduran dari berbuat baik dan lain sebagainya. Hati boleh sedih, tapi tidak ada taat yang terhalangi. Berbeda sama orang hari ini, banyak yang mungkin dirundung sedih, baik kehilangan orang terkasih atau mungkin kehilangan sesuatu yang dicintai. Tetapi saat merasa kehilangan, mereka diiringi dengan terhalang berbuat kebaikan kepada Allah. Nangis mulu sampai lupa ibadah. Sedih mulu sampai lupa syukur. Gelisah dan khawatir berlebih sampai lupa yakin kalau semua ada yang atur. Nah, itu siapa? Orang-orang yang justru hari ini mendapat sedih, bukan memetik pelajaran dari Nabi, malah dia mundur dari prestasi, baik prestasi taat sampai prestasi muamalahnya kepada semua umat. Tapi Nabi SAW luar biasa. Sabarnya Nabi, ikhlasnya Nabi, ridhonya Nabi dengan semua ketetapan Allah kepadanya, mengantarkan Nabi pada akhirnya mendapat apa Bu? Peristiwa yang tidak pernah dialami oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya punya banyak kejadian. Nabi Adam punya cerita, Nabi Idris punya cerita, Nabi Nuh punya cerita. Tapi nggak ada yang ceritanya itu senyentrik atau seajaib
cerita Nabi Muhammad SAW. Ceritanya nggak ada yang sebegitu hebat sebagaimana apa yang Allah tunjukkan kepada apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Makanya partnya Isra wal Mi'raj yang cerita siapa? Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang memulai kata-kata ayat dari Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina. Allah yang cerita, subhan, maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba. Ada ulama ngomong, kenapa Allah di sini pakai kata hamba bukan pakai nama nabi? Padahal di ayat-ayat yang lain Allah kalau ngomongin nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Perhatiin. Allah nyebut apa-apa selalu man yuti'illah war rasul. Nah, pakai rasul. Kok giliran Isra abd, hamba. Kok hamba yang disebut? Justru kata ulama, sebutan hamba adalah derajat tertinggi bagi seorang hamba. Kenapa? Karena enggak ada manusia di muka bumi ini yang paling menghamba kepada Allah melebihi penghambaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya julukan khairul abd, sebaik-baiknya hamba itu Nabi kita Muhammad. Kenapa disebut abd? Lihat. Kurang apa? Diuji, dimusuhi, dizalimi, disakiti, ditinggalkan oleh manusia-manusia terkasih, tapi Nabi tetap menjadi hamba terpuji. Beliau tetap menjadi hamba yang penuh syukur kepada Allah Tuhannya. Dia tetap menjadi seorang hamba yang ikhlas menjalani setiap ketetapan yang Allah tetapkan pada hidupnya. Coba ukur sama kita. Kadang-kadang kita juga diuji. Kita juga disakiti. Kita terkadang mungkin juga dizalimin. Tetapi antara diuji, tersakiti, terzalimi, mungkin bisa jadi dibenci. Apakah kita masih tetap menunjukkan perilaku hamba sejati? Atau justru seringkali muncul kalau ujian datang bertubi-tubi, justru kita mempertanyakan posisi kita di sisi Allah Tuhan kita semua. Ya Rabb, kenapa saya? Kenapa aku? Bukankah aku sudah sholat? Bukankah aku sudah ngaji? Bukan terus diungkit ibadah-ibadahnya sama Allah, seolah-olah yang udah dia perbuat besar dibandingkan dengan apa yang sudah Allah berikan kepada dia. Tapi Nabi gak gitu. Di saat justru beliau diuji, dicaci, dimaki, diasingi, bahkan beliau pun dibenci, dan mereka berkompromi untuk saling menghabisi Nabi, tetapi Nabi tidak pernah bergeser sedikit pun, menunjukkan pribadi yang betul-betul mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngabdinya luar biasa. Makanya untuk part Isra Allah sebut dengan Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Hambanya. Ini julukan bukan sembarang julukan. Kalau nabi-nabi yang lain disebut namanya Ibrahim, Musa, Isa, Yahya dan seterusnya, disebut aja namanya. Tapi kalau Nabi SAW berbagai macam sematan julukan yang Allah sematkan kepada diri Nabi Muhammad, dan salah satu julukan termulia yang Allah berikan kepada Nabi adalah dia manusia yang paling menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar bagaimana caranya ngehamba sama Allah walaupun kita sedang diserang dengan bertubi-tubinya ujian. Nabi tetap menghamba. Makanya datang satu peristiwa yang terjadi 14 tahun yang lalu.
14 abad yang lalu, datang peristiwa yang besar kepada Nabi yang tidak pernah diterima oleh nabi-nabi yang sebelumnya. Makhluk manapun, bahkan baik malaikat yang jaga langit sekalipun, nggak pernah masuk dalam kawasan itu. Apa yang Allah ingin tunjukkan sama kita? Allah mau tunjukin betapa orang yang ngabdi itu akan selalu tinggi. Dan memang orang yang ngabdi, dia akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya uniknya dari peristiwa ini Isra wal Mi'raj. Mi'raj sifatnya naik. Jalan dari Mekah ke Masjidil Aqsa aja udah bikin kita tercengang-cengang. Betul apa tidak? Gimana itu perjalanan yang ditempuh 1 bulan bisa dilipat waktu sama Allah? Perjalanan 1 bulan dilipat sama Allah. Jadi buminya yang dilipat. Durasi waktunya yang dilipat. Apalagi alam dilipat. Kalau orang mau lewatin langit sampai menuju bulan itu butuh berapa jam? Naik kapalnya kapal khusus. Betul apa tidak? Melalui gravitasi bumi yang luar biasa. Mereka harus latihan bagaimana yang luar biasa. Tapi tidak untuk Nabi Muhammad. Alamnya beda, Bu. Nabi ditunjukin hal yang ada di bumi. Nabi juga ditunjukin hal yang ada di dalam luar bumi. Alam akhirat. Di waktu yang sama Nabi diliatin barzakh. Di waktu yang sama Nabi diliatin surga. Di waktu yang sama Nabi diliatin neraka. Di waktu yang sama Nabi dilihatin orang-orang para nabi yang Allah dudukkan di mana? Di langit 1, langit 2, langit 3, langit 4. Dan Allah juga perlihatkan kepada Nabi yang tidak pernah Allah perlihatkan kepada makhluk lainnya. Ibu tahu rasa? Tahu rasa? Saya kalau bilang, Ustazah apa kabar? Baik. Hati saya lagi gembira banget nih. Ustazah gimana kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, ada ungkapan yang lebih. Ustazah gimana kabarnya? Wah, betul-betul lagi euforianya, lagi senang. Baik banget. Tapi semuanya baik. Ada nggak kata-katanya yang berubah? Kata-katanya tetap sama. Penekanannya yang berbeda, betul apa enggak? Penekanannya yang berbeda. Yang dialamin sama Nabi itu adalah sesuatu yang berkenaan dengan rasa. Ketemu Allah melalui apa yang telah dilalui Nabi, banyak hal yang terjadi. Ini tentang rasa. Waktu Nabi selesai melalui Isra wal Mi'raj, dikembaliin lagi ke Mekah, dikembaliin lagi ke tempat Nabi sebelumnya. Nabi pertama cerita sama orang yang ada di rumah. Di antaranya sepupunya, namanya siapa? Ummu Hani. Sepupunya Nabi waktu dengar, jangan ceritain ini sama siapa-siapa ya Muhammad. Ini kamu kalau cerita ini sama orang-orang bakal bilang kamu gila. Jangan ngomongin ini sama siapa-siapa. Tapi lihat, emang dasaran Nabi kita adalah Nabi yang hanya peduli apa yang Allah perintah, apa yang Allah suruh, apa yang Allah suka. Nabi nggak peduli mau orang yang lain terima atau kagak, mau orang lain bakal hukumin Nabi bagaimana, Nabi nggak peduli. Walaupun Nabi tahu ceritanya akan dianggap dusta, ceritanya akan dianggap gak benar, ceritanya akan dicemooh, ceritanya akan memberi dampak buruk kepada Nabi. Nabi nggak peduli. Yang penting saya harus nyampein apa yang Allah suruh sama saya. Saya harus bilang, padahal sepupunya baru ngomong. Kalau ketemu orang nanya sama kamu hari ini kabarmu, jangan ceritain yang semalam terjadi sama kamu. Jawaban Nabi apa?
saya bakal cerita. Bener aja. Pagi-pagi ketemu pertama sama mukanya siapa? Ketemu Abu Jahal. Ketemunya sama Abu Jahal yang pertama. Abu Jahal tuh ibaratnya kalau sekarang netizen paling julid. Nah, ya, kalau ini Abu Jahal netizen paling julid. Ketemunya sama Abu Jahal. Datang Abu Jahal nanya, apa kabarmu Muhammad hari ini? Ada kabar berita apa dari Tuhanmu hari ini? Ngejek sebetulnya. Betul apa enggak? Ada berita baru apa lagi nih? Ada updatean apa nih? Katanya Abu Jahal. Dijawab, semalam Allah baru saja memperjalankan saya dari Mekah menuju Aqsa. Apa? Kata Abu Jahal, apa? Dari mana? Dari Mekah ke Aqsa. Hah? Tunggu. Kalau sebentar lagi saya panggil semua orang-orang, kamu bakal cerita yang sama nggak sama dia? Karena Abu Jahal penasaran, nih Muhammad lagi ngigo apa lagi nih katanya. Kok bisa-bisanya ngomong begini? Kata Nabi, iya. Saya panggil ya semua orang ya. Kamu ngomong di depan mereka? Iya. Panggil aja. Oh, panggil sama Abu Jahal. Woi, cepetan, Muhammad ada update berita. Kata Abu Jahal, teriak-teriak di Mekah, sini buruan, merapat, ada berita baru dari seorang yang namanya Muhammad. Merapat semua orang. Coba Muhammad sampaikan, Abu Jahal itu orang yang paling julid, orang yang paling ngomongin Nabi. Dia kenapa nyuruh semua orang dekat merapat kepada Nabi? Karena dia nggak berani kalau dia yang ngomong. Kalau dia ngomong, orang nggak ada yang percaya sama dia karena ini cerita benar-benar luar biasa. Kok bisa sejauh ini ngarangnya? Kata Abu Jahal. Tapi apa yang bikin Nabi mau cerita? Karena ini bukan sembarang kisah. Ini kenyataan fakta yang betul terjadi padanya. Dikumpulin semua, ditanya. Coba Muhammad, tadi kamu ngomong apa? Semalam saya jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ibu tahu? Ada yang tepok kepala. Aduh, Muhammad ngarang lagi, katanya. Ada yang ngapain? Ada yang langsung berpaling muka. Aduh, omongannya nggak penting. Ada yang apa? Ada yang orang sudah sempat tergerak hatinya mau suka sama Nabi, ilfil seketika sama Nabi. Udah deh, fix. Ini orang gak bisa saya ikutin. Kebayang ekspresi wajah orang-orang kafir pada saat itu tidak ada satupun wajah yang enak dipandang. Ekspresinya bermacam-macam luar biasa. Ini ekspresi Nabi lagi nyampein cerita Isra wal Mi'raj. Sekarang kita bandingin. Hari ini kita berubah ceritanya pakai jilbab. Begitu pakai jilbab, pasti dong ekspresi orang berbeda-beda. Betul apa enggak? Berapa banyak orang yang pada saat melihat ekspresi orang, dia merasa gak enak. Duh, saya jadi malu. Ada orang bilang, pakai baju rapih banget, mu'allimah banget, abayaan jadi ustazah kamu. Katanya dia bilang, sekarang udah mu'allimah kamu. Duh, jadi gak enak diomongin begitu. Aduh, jadi bingung. Aduh, jadi gimana gitu. Pasang status. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Toto temen chat, status kamu ngomongin agama mulu, bosen deh. Temen julid, dia mah beda sekarang. Kalau pasang status mah yang diomongin mah hadis Nabi. Nah, yang diomongin mah hadis Nabi. Kira-kira tuh hati yang melakukan berkecamuk kayak gimana ya? Berapa banyak orang menghentikan status baiknya karena opini publik? Berapa banyak orang menahan dirinya dari perubahan diri
Karena opini publik. Ada orang mutusin saya udah kagak mau lagi salaman sama yang bukan mahram. Apa kata publik? Saya udah kagak mau lagi datang kondangan yang ada biduan, nari-nari laki perempuan. Apa kata publik? Saya udah kagak mau lagi keluar rumah dengan celana jeans. Apa kata publik? Dan coba perhatikan berapa banyak dari kita ingin melakukan kebaikan terhalangi hanya karena apa kata publik. Tapi coba lihat Nabi. Seandainya Nabi begitu peduli dengan apa kata publik, berita Isra wal Mi'raj tidak akan sampai kepada kita hari ini. Karena Nabi jelas-jelas tahu apa opini publik hari itu. Bagaimana akan diterimanya berita tentang Isra wal Mi'raj kepada mereka hari itu. Seandainya Nabi begitu peduli dengan komentar netizen, kita hari ini nggak tahu cerita Isra wal Mi'raj. Tetapi hebatnya Nabi nggak peduli dengan apa kata netizen. Nabi nggak peduli apa kata opini publik. Yang Nabi peduli apa perintah Allah. Yang Nabi peduli Allah suruh apa. Allah minta kita menegur. Allah minta kita berjalan di jalan yang benar. Allah minta kita jadi hamba yang benar. Allah minta kita jadi perempuan yang benar. Yang perlu kita jalanin itu harusnya kita jadi orang benar. Bukan apa yang opini publik mau. Apa yang netizen mau. Ibu tahu nggak apa yang terjadi hari ini dengan sosial media yang begitu digandrungi. TikTok yang begitu digandrungi. Kenapa sebabnya? Karena orang yang ada di TikTok menyuguhkan suguhan penampilan yang disukai publik. Oh, ini lagi viral, ngapain? Joget. Jogetnya begini. Biar dapat apa? Biar dapat like, viewers. Dia joget apa yang netizen mau. Dia posting apa yang netizen mau. Dia melakukan apa yang netizen mau. Makanya karena ada netizen yang mau, ada orang yang berbuat. Antara orang yang berbuat dengan netizen sama-sama punya tanggung jawab. Makanya kenapa? Kamu kalau subscribe orang, pikir 2 kali. Karena kamu kalau ada di situ, kamu akan membawa orang itu untuk membuat konten-konten lainnya yang sama fatal, jeleknya, rusaknya, buruknya, karena ada kamu yang nonton di sana. Lihat, kembali lagi ke Rasulullah. Rasulullah nggak peduli sama apa yang maunya publik. Publik maunya Rasulullah diem. Publik maunya Rasulullah nggak ngomong macam-macam. Publik maunya Rasulullah nggak lagi ngomong yang bersifat khayal dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah bilang, saya harus menggiring opini publik dari yang salah menjadi benar. Dari yang tidak benar, gitu kan, menjadi benar. Gimana? Mempertahankan dan menjadikan dirinya sebagai taruhan manusia yang paling dicemooh, dihina, dibenci, tak disukai, tapi Nabi tetap berjalan berdiri dengan tegak untuk menjadi mubaligh, penyampai risalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Nih ibu-ibu, kita orang pengajian, cerita di pengajian. Ada orang baru mau pinter-pinter bikin quote, dicengin sama teman-temannya. Teman-temannya pada cek, sekarang ngomongnya pinter. Masya Allah. Sekarang kata-katanya udah kayak penyair handal. Sekarang kata-katanya berhenti nulis. Berhenti nulis. Ada orang hari ini
nunjukin kebenaran hanya dikomentari oleh segelintir orang, berhenti dia dari berbuat kebenaran. Ada orang bilang, sekarang kayaknya ngaji mulu nih. Besok aneh kayaknya jarang-jarang aja deh, gak enak. Betul apa enggak? Ada orang lagi pakai baju hitam-hitam, sekarang kayaknya hitam-hitam mulu nih gitu. Nggak enak ya katanya, aduh nggak enak nih, dikirain apa gitu, ganti. Saya Bu, kalau ngikutin apa kata publik dulu dari zaman saya mutusin saya pakai hitam-hitam, kagak jadi saya pakai hitam-hitam. Dulunya saya nggak pakai hitam-hitam, Satu Sofian saksinya. Dulunya saya kayak dia. Dulu saya kayak dia begitu. Pakai pasmina warna-warni, abaya, udah selesai. Dulu begitu. Tapi di saat saya punya keputusan, enggak, saya mau pakai hitam-hitam aja mulai sekarang. Wah, semuanya ngomong, semuanya negur, semuanya bilang, jangan, kenapa sayang, sampai kayak nggak ada kerudung yang lain, sampai begini. Saya bilang, bodoh amat. Bodoh amat gitu. Saya tetap jalanin apa yang saya anggap saya mau, dan itu benar menurut saya, dan itu baik bagi saya jalanin. Dan alhamdulillah berapa tahun saya udah begini, yang pada akhirnya publik pun memiliki pemikiran bahwa oh ya benar tuh kayak gitu, baju kayak gitu benar, ikutin dan lain sebagainya. Yang ditakutkan kalau orang hari ini berbuat berdasarkan apa yang disukai publik, lalu pada akhirnya kita betul-betul tidak bisa menjadi seorang manusia yang berpendirian sebagaimana Nabi SAW sudah menekankan kepada kita, jangan pernah kebawa sama publik. Apalagi akhir zaman yang ditunjukkan sama Nabi pada saat beliau tinggal di kota Mekah, tapi beliau tidak sedikit pun terbawa oleh kebiasaan orang Mekah saat itu menunjukkan apa? Nabi punya pendirian yang kuat. Nabi tidak mudah terpengaruh walaupun satu kota punya kebiasaan yang tidak umum. Tapi Nabi nggak jadi mereka. Nabi berbeda dari mereka. Dan harusnya kita orang-orang muslimah, orang-orang yang mengaku Allah dan Rasulnya adalah Tuhannya, Allah dan Rasulnya adalah panutan yang perlu dia teladani dari setiap perintahnya. Allah Tuhannya, Rasul adalah nabinya yang mesti dia ikuti setiap petuah dan perintahnya. Harusnya, di situ harusnya kita tidak menjadi orang yang begitu peduli dengan pandangan orang, namun kita lupa bagaimana pandangan Allah kepada kita. Kita peduli dengan viewer, kita peduli dengan liker, kita takut dengan orang pandang kita sok alim, sok baik, sok suci. Tapi kita gak mikir bagaimana dengan pandangan Allah kepada kita. Kebayang gak kalau ada dari kita yang terbiasa memakai pakaian muslimah, baju rapi, abaya, ketutup misalnya. Terus tiba-tiba karena jalan, pergi dengan teman, terus karena takut teman itu menilai, kau rubah caramu berpakaian, kamu rubah. Kamu gak mikir Allah menilaimu apa? Kau tak pikir Allah memandang hatimu bagaimana? Demi seorang kawan, kau rela mengalihkan perhatianku. Kau rela mengalihkan apa yang indah di pandanganku demi memuaskan pandangan kawan. Naudzubillah min dzalik. Tapi di sini di momen peristiwa Isra wal Mi'raj ini kita belajar bersama pentingnya menjadi wanita muslimah, orang yang beragama Allah dan mengikuti jejaknya Rasulullah patut punya pendirian teguh di dalam berkeyakinan, gak mudah tergoyahkan. Itu siapa? Mereka orang-orang yang memang di hatinya punya kesungguhan. Jadi kita belajar dari Nabi Muhammad SAW yang begitu sabar, begitu kuat, begitu tegar. Walaupun dihujat, tetapi beliau tetap berada di jalur yang benar. Walaupun dicemooh,
beliau tetap menunjukkan di jalan yang benar itu adalah pilihan yang benar. Untuk menyampaikan kebenaran walaupun kau disindir, walaupun kau dihina, walaupun kau dicaci, namun menyampaikan kebenaran adalah melepaskan diri dari tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita kejar yang memang bersangkutan dengan Allah, yang urusannya akan membawa keringanan untuk kita di akhirat, bukan cuman memuaskan orang-orang yang hari ini belum tentu mereka ada di saat kita susah. Belum tentu mereka yang kita berikan kepuasan, untuk mereka yang menginginkan kita melakukan hal-hal yang tidak biasa, mereka ada di saat kita sedang susah. Justru bisa jadi mereka orang yang paling jauh menjauhi kita. Kenapa? Karena mereka cuma ada untuk melihat apa yang mereka suka. Adapun kawan-kawanmu yang setia, mereka adalah kawan yang melihatmu walaupun duka ataupun suka, kau tetap sama di mata mereka. Kau tetap temannya, dan tiada lagi teman yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang nerima kita, baik sedang berlumuran dosa ataupun kita sedang berlumuran taat, kita tetap diterima sama Allah dengan cara yang sama. Bahkan seringkali kita yang datang membawa dosa yang begitu banyak, sehingga di dalam hadis qudsinya Allah pernah menyampaikan, wahai ibnu Adam, kalau kau datang kepadaku dengan apa? Dengan membawa dosa sebanyak isi bumi ini, dan aku dapati kau tidak menyekutukan aku, kata Allah. Kau tetap menjadikan aku sebagai Tuhanmu, kata Allah. Maka aku Allah akan mendatangkan ampunan untukmu juga sebanyak luasnya bumi ini. Allah. Siapa lagi yang lebih baik dari Allah? Gak ada. Maka kalau mau punya teman setia, jangan temannya manusia. Jadikan teman kita Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendampingi kita, menyertai kita dimanapun kita berada. Mudah-mudahan pada hari memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita semua menjadi orang-orang yang diteguhkan keimanannya, diteguhkan keyakinannya, diteguhkan untuk berjalan di jalan kebenaran baginya. Dan insya Allah Allah tidak wafatkan kita, melainkan kita diwafatkan dalam keimanan yang paling sempurna, keyakinan yang paling sempurna. Insya Allah telah berjalan di jalan kebenaran dengan jalan yang paling sempurna. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan berikan kita keberkahan, sebagaimana Allah limpahkan keberkahan bagi para hamba-hamba Allah yang soleh pada malam ini, pada hari ini, pada malam semalam. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita doakan tidak ada yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Kita doakan Majlis Ta'lim Miftahus Sa'adah, mudah-mudahan Allah senantiasa pelihara, Allah jaga. Wabil khusus yang bertanggung jawab pada majlis ini, yaitu sahibatul hajah Bu Is beserta segenap keluarga, mudah-mudahan Allah limpahin rezeki yang luas, yang barokah. Mudah-mudahan majlisnya makin barokah lagi, insya Allah tempatnya makin memadai lagi. Kita bisa bermajelis dengan penuh tumakninah, dengan penuh istiqamah, agar Allah dan Rasulnya semakin cinta kepada kita, insyaallah amin ya rabbal alamin. Maka mudah-mudahan Bu Is beserta segenap keluarga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, diberkahi usahanya, insyaallah anak keturunannya menjadi anak-anak yang soleh semuanya. Dan insyaallah mudah-mudahan apa yang dia hajatkan dari hajat dunia sampai hajat akhiratnya, mudah-mudahan semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Suami, anak-anak, orang tua, mudah-mudahan semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita semua para jemaah yang hadir, mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur, sehat afiat, mudah-mudahan dapat berkah bulan Rajab, dapat berkah bulan Sya'ban, dan dikasih umur panjang sampai Ramadan datang. Insya Allah kita semua dikasih sehat walafiat, bisa menjalankan ibadah dengan sempurna, ketemu lagi setelah hari raya dalam keadaan yang jauh lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhin niyya wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Maka saya selaku guru tetap mengajar tiap bulannya di sini, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap keluarga dan juga khususnya para jemaah yang hadir. Kalau saya ada salah sengaja maupun tidak, mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Adapun para jemaah yang punya salah, seperti biasa saya katakan, sudah saya maafin semuanya. Insya Allah kita sama-sama nol, sama-sama bersih, biar kita bisa jalanin ibadah Ramadan dengan penuh kebersihan hati, agar puasa ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.